semua catatan sejarah kehidupan yang memberikan sumbangan kepada dunia, yang menggerakkan hasrat humanitas, ditulis dalam keheningan, direnungkan dalam diam, sebab Tuhan itu tersembunyi terhadap riuh rendahnya kota, tetapi kuat berbicara pada mereka yang mendengarkan dalam kesunyian. Saya Florentius Sorbai bersama Pater Ahmad Slaka. Hari ini beliau datang kembali ke tempat pendidikan dia, SD, sekolah dasar, 45 tahun yang lalu. Kemarin kami bercerita-cerita di rumah, dia ingin membuat sesuatu di tempat sekolah dasar dia, SD 1. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala, mungkin memberi 1-2 kata untuk kondisi dan pater yang ada pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak Pater. Harapan kami hari ini kunjungan Pater, tolong perhatikan kami SD1. Karena terus terang di zaman sekarang ini sekolah-sekolah swasta itu sepertinya kurang ada perhatian dari pemerintah. Baik dalam segi bangunan, karena yang diperhatikan lebih utama itu adalah sekolah-sekolah negeri. Yang dengan bangunan merah putihnya dan pegawai-pegawai negerinya juga ditempatkan pada sekolah-sekolah negeri. Sedangkan kami sekolah-sekolah swasta diharapkan untuk swadaya. Jadi kami harap Bapak Pater yang kerja dalam bidang agama, religius, semoga satu ketika, satu saat, apa yang sudah direncanakan, sudah diiming-imingkan oleh Pater dapat diwujudkan di sekolah asal Pater untuk menjadi satu kenang-kenangan untuk kami yang sekarang ada dan generasi yang akan datang. Kami akan dukung dan kami tahu Pater di segi itu, Pater akan memperhatikan itu dan berkat Tuhan akan menyertai Pater untuk juga memperhatikan kami di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala. Saya ingin sedikit bercerita dan mendapat informasi dari Pater Amas. Karena Pater ini teman kecil saya. Pater ini dulu kalau bilang main bola kaki paling hebat. Kalau bilang urusan naik pohon, Pater pasti juara 1. Kami hanya bisa duduk di bawah, tunggu belas kasihan dari Pater ketika Pater naik pohon mangga atau pohon kusambi. Kami tunggu saja. Kapan Pater buang kasih kami terima. Jadi pada kesempatan ini kebetulan ada di anak-anak kita bersama ibu guru yang hadir di sini. Saya ingin sedikit mendapat cerita dari Pater. Karena saya nonton di YouTube, saya baca di banyak berita, teman-teman saya yang dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan dari Australia, mereka sering telepon dan bertanya ke saya, kamu kenal namanya Pater Ahmad Slaka kan? Saya bilang, oh itu anak Tanah Putih. Itu teman sekolah saya. Kami masih kecil, kami sama-sama. Jadi kalau misalnya pada saat musim bulan Oktober atau bulan Mei, itu kan kita biasa doa rosario. Di sana ada Mama Laka yang ketua lingkungan waktu itu. Jadi kalau kami tidak ikut rosario itu nanti Mama tua ambil kayu pukul kita sampai dalam rumah. Hasilnya yang sekarang jadi Pater Ahmad dan Florentius Sorbai ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mendapat informasi dari Pater biar anak-anak, Bapak Ibu guru yang ada di sini nih dengar langsung apa yang Pater buat di negara orang, bukan negara kita Pater, di negara orang. Sehingga mereka bisa mengabadikan nama Pater itu sebagai nama jalan.
terus Pater bisa bangun sekolah di sana yang namanya sekolah Indonesia di luar, di tanah orang. Kenapa Pater tidak bikin di sini? Duta besar yang datang ke negara tempat tugas Pater itu, mereka cari siapa Pater Amas itu. Karena Pater Amas bikin sekolah di sana. Nah, mungkin ada cerita atau tips untuk kami yang ada di kampung kelahiran Pater Amas, biar ini menjadi sesuatu yang bahan dorongan untuk kami ke depan. Terima kasih Pater. Saya minta sedikit cerita Pater. Om Afo, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kalimat yang sangat menyentuh saya. Saya tidak membayangkan bahwa suatu saat saya akan menjadi seorang pastor, imam, SPD, dan menjadi misionaris di Argentina, lalu misionaris di Kuba. Jadi saya sangat bangga dan senang. Saya mengharapkan dari SD ini mungkin muncul lagi amal selaka yang kecil-kecil untuk berkarya di negara lain atau juga menjadi seperti Om Afo di bidang pemerintahan. Sebagai mantan pastor Proki di Argentina berbatasan dengan Brasil dan Paraguay, saya terdorong dari hati nurani saya, seperti kata Santo Paulus di Roma 8:27, Tuhan menyelidiki suara hati nurani. Suara hati saya terdorong untuk mendirikan sekolah. Saya teringat ide dari Nelson Mandela mengatakan bahwa pemberantasan kemiskinan adalah lewat pendidikan. Jadi suara hati saya mendorong untuk mendirikan sekolah. Saya memakai ide dari firman Tuhan. Jika Tuhan tidak mendirikan rumah ini, sia-sialah para pekerja. Mazmur 126:1-2. Dan sebagai misionaris SPD, saya memakai ide dari Santo Arnoldus. Maaf, saya pakai bahasa Spanyol. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. No sabemos lo que será de esta casa. Si tiene éxito, queremos agradecer a la gracia de Dios. Si fracasa, queremos golpearnos humildemente el pecho, que no somos dignos de recibir la gracia de Dios. Artinya, kita belum tahu tentang masa depan dari rumah atau sekolah ini. Kalau memang sukses dan berhasil, kami bersyukur atas rahmat Tuhan. Dan kalau gagal, kami menepuk dada bahwa kami tidak pantas menerima rahmat Tuhan. Dalam waktu 5 bulan, 2 sekolah SMP, SMA sekalian diselesaikan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan dan pendirinya Arnoldus Jansen. Lalu kalimat permintaan dari Ibu Kepala Sekolah SD 1, mungkin Indonesia melihat YouTube ini. Kita perlu belajar dari pendidikan di Argentina. Sekolah swasta, guru-guru swasta sama jasa pengorbanan dengan sekolah di negeri. Gaji sama, pembangunan sama. Tadi ada kemerataan antara sekolah swasta dan sekolah pemerintah. Dan itu saya buktikan lewat pendirian Sekolah Republik Indonesia April 2011, 6 sekolah Republik Indonesia di Argentina. Itulah yang menjadi rasa bahagia saya, bahwa bagaimana kita menggunakan suara hati dengan baik, dan dengan hati kita bisa mencapai hasil. Dan tentang jalan raya adalah satu pemberian dari negara. Saya terkejut, saya ingat kata-kata Paus Franciscus, dia bilang begini, déjense sorprender por Dios, biarkanlah dirimu dikagetkan oleh Tuhan. 28 Desember 2007, negara memberikan kepada saya sebuah hadiah yang sederhana. Nama saya saat saya rayakan misa, waktu itu hari Minggu, 28 Desember 2007, pemerintah negara Argentina atas nama Bupati, seluruh anggota DPR memberikan nama itu saat selesai misa. Jadi ini adalah hadiah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan yang perlu saya syukuri dan ucapkan terima kasih. Saya dengan ini meneruskan
memperpanjangkan suara dari kepala sekolah dan teman kelas saya sehingga kita bisa memperpanjang tangan agak menyentuh sedikit atasan kita di bidang pemerintahan. Saya pikir ini yang saya bisa ungkapkan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa berkat di sekolah SDK Kepa 1 di mana saya belajar. Dari sini juga titik terang dari negara Indonesia. Saya bukan membawa nama Aman Selaka, tetapi saya keluar dari Indonesia ke negara Argentina dan Kuba. Saya membawa nama Indonesia dan Indonesia bisa memperhatikan SDK Kepa 1. Amin. Baik, terima kasih Pater. Sangat kami harapkan komunikasi itu juga dilakukan terhadap tempat kelahiran Pater. Indonesia dalam hal ini Kepa Manado dan terkhusus lagi sekolah-sekolah yang ada di PPU. Terima kasih Pater. Akhir kata, saya memakai peribahasa saya dari Kepa TTU di mana saya lahir. Kacang tidak lupa kulit. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.